Tidak ada damai dengan penjahat konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar 6 bulan lagi rezim Jokowi berakhir masa tugasnya. Akankah Pak Jokowi husnul khotimah di masa injury time? Sementara di kubu pendukung Prabowo sibuk menggulirkan acara rekonsiliasi nasional antara kubu 01, 02 dan 03. Baiklah, kita mulai opini sastrawan politik Ahmad Hosinuddin. Tidak ada rekonsiliasi terhadap rezim curang, yang ada hanya lawan. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Susatyo Bamsud bersama politisi Gerindra Marwarar Sirait Ara berencana membuat acara rekonsiliasi nasional antara kubu 01, 02 dan 03. Bamsud mengklaim tantangan bagi pemerintah ke depan tidak mudah. Untuk itu setiap pihak mesti mendorong adanya kerjasama dan kerukunan. Bagi parpol dan politisi, menyudahi kecurangan dengan kompensasi berbagi kekuasaan adalah hal biasa. Mereka memang tak memiliki value, tak memiliki moral, tak memiliki idealisme, tak memiliki harga diri. Satu-satunya value dan tujuan politik yang ada di benak mereka hanyalah kekuasaan. Mereka dipisahkan oleh kontestasi dan gampang dipersatukan dengan kue kekuasaan. Mereka lalu sibuk menjual narasi tantangan bangsa, kebutuhan persatuan dan sinergi untuk menutupi syahwat bagi-bagi kursi, bagi-bagi menteri. Lalu mereka menganggap sepele segala bentuk kecurangan dan pengkhianatan. Mereka membangun narasi, kontestasi sudah selesai dan para kontestan diminta bersatu. Padahal faktanya tidak demikian. Jika saja kontestasi Pilpres dilaksanakan secara fair, kemudian dihasilkan pemenang Pilpres dari proses yang fair, maka himbauan bersatu dan menyudahi perbedaan dapat dibenarkan karena memang harus demikian. Namun Pilpres yang curang dengan cawapres anak haram konstitusi, dengan putusan dagelan Mahkamah Konstitusi, tidak mungkin ditolerir. Jika hari ini kita mentolerir bahkan melegitimasi kecurangan, bagaimana masa depan bangsa? Akankah bangsa ini akan diwariskan estafet kepemimpinannya dengan proses yang selalu curang? Bagaimana bisa kita diminta berdamai dengan penjahat setelah penjahat itu merampok kedaulatan kita dan meminta kita untuk ikut selebrasi kemenangan yang dihasilkan melalui proses curang, atau setidaknya diminta terima dan berdamai dengan kecurangan? Kalau Bamsud dan Marwarar mau rekonsiliasi, silakan saja sendiri. Silakan bikin pesta 7 hari 7 malam merayakan kemenangan dengan curang. Silakan mengajak siapapun yang ridho dengan kecurangan untuk pesta pora di dalamnya. Tapi tidak untuk Nasdem, PKS, PKB, PDIP, dan P3. Partai ini menyebut 01 menang curang. Jadi harus konsisten. Kalau sampai partai dari kubu 01 dan 03 seperti Nasdem, PKS, PKB, PDIP, dan P3 ada yang ikut bergabung dan merayakan kemenangan curang, maka mereka sesungguhnya pengkhianat. Lebih pengkhianat dari parpol yang memperoleh kemenangan curang. Bagi kita segenap rakyat, tidak ada rekonsiliasi dengan rezim curang. Bahkan jika ada parpol dan capres yang merapat pada rezim curang, mereka adalah pengkhianat. Kita terbiasa dizolimi oleh rezim Jokowi dan saat ini harus sudah mempersiapkan diri jika nantinya legasi kezoliman Jokowi dilanjutkan Prabowo. Sobat FNN yang dirahmati Allah, redaksi juga mencatat bagaimana para parpol menjalankan politik pragmatis, penambahan nomenklatur kementerian menjadi 40, semata untuk menampung keinginan para politisi di pemerintahan Prabowo Gibran. Kolumnis Tarmidhi Yusuf menyebutnya sebagai deretan pengemis jabatan. Secara lugas Tarmidhi mengatakan,
Jokowi tidak puas dengan posisi putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Jokowi perlu beberapa pos menteri strategis untuk mengamankan posisi dan agendanya pasca lengser 20 Oktober 2024. Jadi sangat tepat jika sastrawan politik berkata lantang, tak ada pilihan untuk berdamai dengan kezaliman dan ketidakadilan di negeri ini. Senada dengan Wiji Tukul yang dalam puisinya berteriak, lawan. Sobat FNN, kita sudah sampai di ujung kebersamaan hari ini. Insya Allah redaksi akan menyiapkan kembali kupasan materi lebih bernas untuk esok hari. Sampai jumpa. Jika rakyat pergi, ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat tidak berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dipungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan.